Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kepada seluruh anak-anak kelas 7 pada mata pelajaran biologi. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Namun pada pertemuan kita yang pertama, kita masih mereview pelajaran kita selama kita berada di kelas 6, dan saat ini kita akan masuk di pelajaran kelas 7. Untuk pelajaran kita itu sebenarnya judulnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup, kita akan belajar dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, berarti ada yang disebut dengan makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup. Nah, kalau misalnya makhluk hidup itu berarti seperti ini ya, ada manusia, ada tumbuhan, ada gajah dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak hidup atau benda mati, nah seperti yang digambar, ada mobil, ada kursi, ada kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Berarti apa yang membedakan makhluk hidup dengan tidak hidup ini? Nah, itulah yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti apa? Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini dibagi menjadi 8 atau terdiri dari 8. Yang pertama disebut makhluk hidup, maka makhluk hidup itu akan bernafas, kemudian bergerak, nutrisi atau memerlukan makanan. Makhluk hidup itu akan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan beradaptasi. Nah, kalau memiliki ciri-ciri ini, maka disebutlah itu makhluk hidup. Kita belajar yang pertama, bernafas. Bernafas atau respirasi ini adalah sesuatu proses yang sering kita lakukan, bukan sering ya, yang kita lakukan sepanjang hidup kita selama kita masih hidup. Itu apa? Itu adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Nah, cara yang paling gampang untuk mengetahui adalah kita tarik nafas kita, kemudian kita keluarkan, dan kita bisa mencobanya itu melakukan di depan kaca. Maka kita akan melihat seperti embun. Embun itu adalah uap air yang dihasilkan. Nah, ketika kita bernafas itu tujuannya untuk apa? Itu digunakan untuk oksidasi atau pemecahan makanan untuk menghasilkan energi. Nah, untuk makhluk hidup, apakah sama semua proses pernapasannya? Tentu enggak ya. Nah, kita bisa melihat untuk alat pernapasan pada berbagai makhluk hidup. Kalau tumbuhan dengan cara apa? Nah, kalau tumbuhan itu bernafas juga enggak? Iya, bernafas karena dia termasuk makhluk hidup. Dia bernafas melalui mulut daun atau yang disebut dengan stomata, dan melalui celah batang yang disebut dengan lentisel. Jadi kalau ditanya tumbuhan itu bernafas menggunakan apa? Menggunakan dua, di mulut daun dan di celah batang. Kemudian kalau seperti manusia, seperti kita, jenis mamalia seperti kerbau gitu ya, reptil, aves itu burung ya, amfibi itu bernafas menggunakan paru-paru. Kalau tumbuhan tadi menggunakan dua alat pernapasan. Kalau untuk manusia sendiri, mamalia itu hanya menggunakan satu alat, yaitu paru-paru. Kalau berudu ikan menggunakan apa? Menggunakan insang. Kemudian serangga menggunakan trakea. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Nah, apa itu bergerak? Bergerak itu adalah suatu kegiatan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, atau berpindah dari posisi semula. Nah, bagaimana dengan gerak ini? Apakah beda gerak hewan dengan gerak tumbuhan? Ya, beda. Nah, kalau gerak hewan itu bisa kita lihat secara langsung, makanya disebutlah itu sebagai gerak aktif. Jadi kalau misalnya kucing, kita lihat kita punya peliharaan dia,
kita lagi duduk, kucing itu bisa kita lihat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau gerak pada tumbuhan bagaimana? Disebutlah itu sebagai gerak pasif atau gerak yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya seperti kita di rumah punya tanaman, saya punya tanaman mawar. Ketika kita pergi pagi, mawar itu masih kuncup. Nah, pada saat kita pulang siangnya atau sorenya sudah mekar. Nah, pergerakannya itu kita tidak lihat secara langsung. Kemudian, ciri makhluk hidup yang ketiga, disebut makhluk hidup kalau makhluk hidup itu pasti memerlukan nutrisi atau memerlukan makan. Nah, makan itu digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, seperti ini, siapa yang sudah sarapan? Tentu kita sudah sarapan. Ketika kita sarapan, kita memasukkan makanan ke dalam tubuh, maka itu nanti akan diolah menjadi energi, menjadi kekuatan. Kita bisa bergerak, kita bisa belajar sepanjang hari, kita bisa melakukan aktivitas kita. Itu adalah dari makanan yang kita sudah konsumsi. Kemudian untuk apa lagi? Mengganti sel tubuh yang rusak, untuk pertumbuhan, membangun, dan untuk proses di dalam tubuh lainnya. Nah, perbedaannya manusia dengan tumbuhan untuk memperoleh makan. Nah, untuk manusia dan hewan itu mendapatkan makanan dari hewan lainnya atau dari makhluk hidup lainnya, bisa dari hewan, dari tumbuhan lainnya, sehingga manusia dan hewan ini tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga disebutlah ini sebagai heterotrof. Sedangkan tumbuhan dia mampu membuat makanan sendiri, sehingga tumbuhan ini disebutlah autotrof. Melalui apa tumbuhan ini membuat makan sendiri? Melalui proses fotosintesis. Nah, untuk yang keempat itu adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki sifat iritabilitas. Apa ini iritabilitas? Iritabilitas ini adalah dapat menerima dan menanggapi rangsang. Contohnya pada hewan dan manusia, rangsang itu bisa kita terima, kita bisa tanggapi itu ketika kita merasa lapar, kita merasa haus, marah, senang, dan masih banyak lagi ya. Ketika kita memiliki rasa tersebut, maka kita memiliki rasa iritabilitas. Contohnya ketika kita sudah lapar tapi kita tidak punya rasa lapar, gak mungkin seperti itu ya. Kemudian yang pada tumbuhan bagaimana? Tumbuhan juga memiliki sifat iritabilitas, yaitu melalui rangsang cahaya, air, dan sentuhan. Salah satu contoh kecilnya adalah ketika kita memiliki tanaman, kemudian tanaman kita tidak siram, maka tanaman itu akan layu. Kemudian kalau misalnya kita melihat tanaman putri malu, kita mendekatkan tangan kita kita sentuh daun putri malu tersebut, maka secara otomatis daun putri malu tersebut akan menutup. Nah, menutupnya daun putri malu ini disebut adalah si putri malu tersebut memiliki sifat iritabilitas. Nah, kita tadi sudah membahas ada 4 ciri makhluk hidup. Nah, masih ada 4 lagi ciri makhluk hidup yang belum Mem sampaikan. Oleh karena itu, untuk waktu yang sisa ini kalian bisa mencari 4 ciri makhluk hidup lainnya, yaitu bagaimana makhluk hidup bereproduksi, tumbuh dan berkembang, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Untuk poin 5 dan 6 itu ada di buku Mandiri, sedangkan untuk poin 7 dan 8 tidak ada di buku Mandiri. Kalian bisa mencarinya di melewat internet melalui Google. Kalian bisa mengirimkannya ke Mem berupa tugas. Demikian pembelajaran kita. Kalau ada hal-hal yang kalian kurang mengerti tentang pelajaran kita hari ini, kalian bisa menanyakannya kepada Mem secara langsung melalui WhatsApp group, atau juga bisa melalui Japri. Demikian pembelajaran kita. Tuhan memberkati.